Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum adanya COVID-19, kami selaku tim media Al-Fatih telah mengunjungi seorang ustadz sekaligus seorang mahasiswa Libya sekaligus seorang ayah satu orang anak. Kita telah melakukan wawancara dengan beliau. Langsung saja kita cek videonya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, masih sedikitnya kesibukan kesibukannya sedikit itu di sini mengajar sehari 4 kali kemudian pagi harinya ada kuliah sebagai mahasiswa di Libya semester 5, kemudian juga sebagai imam tetap di Masjid Al-Iqra maupun Ustaz Arifin Ilham, dan sebagai kepala rumah show dengan
mudah-mudahan tahun depan lahir anak kedua. Empat kali halaqah Al-Quran ngajarnya. Yang pertama, karena berangkat dari sini jam setengah 6 ke Libya, jadinya untuk halaqah pertama dimulai sebelum salat subuh, sekitar 40 menit menjelang subuh. Berarti bangunnya udah jam 3. Ya, jam 3 santri-santri dan semua sekolah sudah bangun, maka langsung ke halaqah masing-masing memulai halaqah di pagi hari sebelum subuh. Kemudian halaqah yang kedua itu di waktu duha. Tapi karena anak kuliah akhirnya dihandle oleh yang lain, jadi tinggal sisa 2 halaqah, itu ba'da asar dan ba'da maghrib. Kecuali kuliah liburan, maka 4 halaqah itu ya. Nah, untuk murojaah, alhamdulillah dulu ketika masa-masa menghafal selama 6 tahun itu menghafal sekaligus melancarkan. Jadi keluar dari sekolah SMA itu sudah selesai hafalan dan sudah mungkin juga hafal. Nah, tinggal menjaga. Jadi karena sudah lancar, jadi agak mudah untuk menjaganya. Sehari paling minimal 2 juz. Nah, biasanya kalau pagi berangkat naik mobil sambil nyetir dari sini ke Libya itu sekitar 40 sampai 50 menit. Kecuali lagi macet-macetnya ya 1 jam lebih. Nah, itu bisa sambil murojaah bisa 1 juz lebih. Kemudian pas pulangnya juga bisa 1 juz lebih. Jadi ya paling sedikit bolak-balik Libya sudah 2 juz. Nah, sisanya sambil menunggu santri-santri siap untuk setoran sambil murojaah. Al-Quran adalah yang pertama dengan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aunzila 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Jadi yang pertama adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tartil. Karena makna tartil sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, "Warattil Qur'ana tartila" ini adalah iqra'hu ala tamahhulin. Bacalah Al-Quran dengan tamahhul, tidak terburu-buru, dengan tempo yang lambat yang bisa menikmati. Sehingga dengan membaca dengan tamahhul, dengan lambat, itu bisa membantu kita mentadabburi Al-Quran. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, cara yang terbaik adalah dengan kita memiliki guru, memiliki seorang ustadz yang beliau membimbing kita dalam memahami Al-Quran. Karena dalam mentadabburi Al-Quran ada tata caranya. Kita tahu di mana posisi kita, apakah kita orang awam, apakah kita memang sudah ada bekal yang dapat membantu kita memahami Al-Quran secara sendiri langsung. Yang pertama dengan bahasa Arabnya, kemudian dengan asar-asarnya, hadis-hadisnya, kemudian dengan penafsiran para sahabat bagaimana, kemudian para tabi'in bagaimana. Nah, itu ini biasanya orang yang memang sudah punya bekal, punya landasan, punya dasar, dia bisa mengambil hikmah, mengambil hukum-hukum diambil dari Al-Quran. Jadi kita harus menempatkan posisi kita di mana. Kemudian cara yang terbaik dalam
mentadabburi Al-Quran adalah yang pertama, yang selanjutnya adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita. Karena dengan ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah di akhir ayat terpanjang surat Al-Baqarah, ujung ayatnya wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah niscaya Allah akan mengajarkan. Dengan kita modal takwa, sehingga dalam tadabbur kita Allah bimbing kita bagaimana dari yang kita pahami itu benar-benar benar dan tidak salah penafsiran. Manfaat dari kita mentadabburi Al-Quran yang sebelumnya sudah disampaikan. Yang pertama adalah dapat membuka hati kita. Kemudian yang kedua, menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita dari apa yang kita ambil dari tadabbur itu. Kemudian yang ketiga, menambah motivasi kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Makanya tadi ayat yang dibaca surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah." Jadi Al-Quran ini adalah warisan, dan memang hamba-hamba Allah yang Allah pilih yang bisa mengambil, memanfaatkan warisan ini. Makanya ada tiga golongan mereka dalam menanggapi warisan ini. Golongan yang pertama adalah zalimul li nafsi. Mereka zalim terhadap dirinya. Mereka tidak mau mengambil Al-Quran sebagai nilai-nilai hidup mereka, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup mereka, sehingga mereka hidup terombang-ambing, tidak terarah, karena yang mereka ikuti adalah hawa nafsunya, sehingga kemana hawa nafsu pergi dia ikut. Nah, yang kedua adalah muqtasid. Ini golongan yang menengah, kadang mengambil manfaat dari Al-Quran itu, tapi kadang dia semangat tilawah Al-Quran, tapi kadang-kadang juga malas baca Al-Quran. Nah, ini golongan yang kedua, tengah-tengah. Kemudian golongan ketiga adalah sabiqum bil khairat. Mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Motivasi hidupnya sejalan dengan Al-Quran. Hidupnya terarah dengan Al-Quran. Dia jadikan Al-Quran sebagai nilai-nilai hidupnya. Jadikan Al-Quran sebagai sumber dia dalam beramal, mengharapkan agar amalnya diterima dan menjadi amal yang terbaik. Dan ini sabiqum bil khairat bi'idznillah. Semua ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Motivasi kita berbagi kebaikan-kebaikan karena kita mengharapkan kebaikan itu tidak berhenti pada kita, tapi juga dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, bahkan teman-teman kita yang jaraknya sangat jauh. Dan kita satu-satunya cara kita di antara cara-cara itu ya kita dengan masyar lewat media sosial. Karena kalau kita datangin satu-satu teman kita sampaikan, itu kan kurang efektif. Jadi ya cara yang terbaik, di antara yang terbaik itu ya dengan
men-share. Kalau kita menghadiri sebuah misalkan kajian, ya paling yang hadir terbatas. Tapi kalau kita men-share lewat media sosial, itu bisa lebih banyak yang melihat. Dan tujuan itu bukan, sekali-kali lagi bukan untuk dibilang ya, popularitas dan sebagainya, tapi itu berbagi, karena dengan berbagi itu kita juga mendapatkan kebaikan ketika orang lain dia bisa mengambil manfaat dan dia juga melaksanakan itu, maka kebaikan itu juga tidak berarti pada dia, kita pun mendapat pahala kebaikan itu. Justru ketika kita tidak men-share kebaikan, tidak menyampaikan kebaikan, kemudian berhenti pada kita, kemudian pas mau berbagi itu kita takut ria, justru takut ria itu adalah itu ria. Takut ria itu ria. Jadi kita ya jalan aja. Motivasi nikah muda yang pertama adalah karena tentu kita ingin menjaga diri kita dari hal-hal yang mendekatkan kita pada sebuah maksiat, zina ya. Nah karenanya pada saat itu memang sebetulnya belum ada keinginan untuk menikah, tapi Allah Subhanahu wa taala seperti memberikan jalan menuju pernikahan itu. Jadi saat itu sangat singkat ya, bisa dikatakan. Jadi setelah mengisi sebuah acara, kemudian dari pihak yang mengadakan acara itu menghubungi, menanyakan kesiapan menikah. Nah, kemudian di saat itu ya berpikir cukup lama, kemudian bertanya-tanya dengan ibu, kemudian tanya juga sama teman ya, gimana, apakah harus dihadapi, dijalanin atau nanti dulu aja. Kemudian dari semua jawaban itu disimpulkan sudah waktunya, udah nikah aja nggak apa. Kemudian prosesnya ya cepat, ta'aruf, lamaran, kemudian menikah. Dan sama akhwatnya pun nggak kenal sama sekali ya. Pertama kali menatap itu ya ketika ta'aruf. Terus kenal juga ya dari selembaran biodata singkatnya. Kemudian ta'aruf, kemudian dari proses ta'aruf sekali ketemu ya, ternyata sudah saling cocok. Kemudian dari ta'aruf ke lamaran sekitar sebulan, kemudian dari lamaran menuju pernikahan sekitar 2 bulan. Jadi prosesnya cukup cepat ya. Dan alhamdulillah berjalan 6 bulan dikaruniai seorang putri. Bukan setelah 6 bulan dikasih anugerah hamil gitu ya. Kemudian 9 bulan kemudian melahirkan. Jadi punya anak itu setelah menikah selama 6 tambah 9 bulan, nah, sekitar 15 bulan ya. Dan sekarang putri Ana udah umur 13 bulan. Suka dukanya banyak sekali ya. Tapi kalau dilihat dari semuanya,
banyak keberkahan yang didapat. Keberkahan itu, kemudahan, kemudian ketenangan juga sangat-sangat dirasakan setelah berada di kehidupan rumah tangga. Kalau dukanya karena kita masih harus saling mengenal, ya, masih kita kan baru kenal berarti 2 tahun ini. Baru kenal 2 tahun. Ya dukanya karena kita belum saling memahami, ya, belum saling kenal. Gitu. Tapi setelah ada permasalahan yang kita hadapi, selesaikan dengan secara bersama, ya, semua itu bisa dilewati dengan mudah. Alhamdulillah, semua Allah berikan kemudahan, dan sekarang selain saya juga punya seorang putri, saya punya amanah untuk bertanggung jawab di pesantren ini dengan murid sebanyak 86 murid, dan insyaallah tahun depan akan ada tambahan santri. Dulu sempat aktif juga di bisnis kaos, Bilal Kaos Dakwah, tapi kemudian berhenti dan sekarang fokus. Kalau dulu produk kaos, sekarang fokus produksi bagaimana menghasilkan santri-santri yang hafal Al-Quran. Untuk teman-teman yang berjuang di lembaga dakwah kampus Al-Fatih di PIA Jakarta, semangatlah untuk terus mengemban amanah yang antum pikul, karena itu sebagai pembelajaran yang hasilnya itu tidak akan antum dapat di kelas-kelas, tapi antum dapat di organisasi lembaga dakwah kampus Al-Fatih. Maka tekunilah terus, dan amanah yang antum emban jalani dengan baik, jalani dengan totalitas, ikhlas, tanpa batas. Kemudian ingatlah bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memberikan warna ke tengah masyarakat, terutama dengan nilai-nilai kebaikan yang kita dapat di kelas, yang kita dapat dari guru-guru kita, dan kita mengambil hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Niat kita dalam mengemban amanah dakwah ini agar kita bisa menjadi golongan orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari ana pribadi. Banyaknya salah kata mohon dimaafkan, dan kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.